Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Oswa di Kongres Channel Ngawangkong Beres-Beres. Di konten kali ini gue ingin menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Reza. Nah, Reza ini tuh pernah diganggu oleh penghuni pabrik yang sangat angker. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau banyak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini sampai saat ini. Dan gue mau mengajak kepada kalian yang belum melakukan subscribe, like, komen, segera lakukan, karena itu sangat membantu kita untuk membuat kita lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih bagus. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa sediakan cemilan-cemilan yang ada di rumah. Kalau belum ada, kita yang belikan. Makanya komen, like, dan subscribe. Sebelum masuk ke ceritanya, dengarkan dulu sesajanya. Sajian sudah nyalakan, rokok sudah dibakar, saatnya kita bercerita. Kejadian ini Reza alami ketika dia masih tinggal di Secang, Kota Magelang. Saat itu Reza duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA. Oke, langsung saja ke ceritanya. Saat itu bulan Ramadan, sekolah diliburkan selama 1 bulan penuh. Benar-benar puas mereka bermain dan menikmati liburan. Setiap sore habis asar, anak-anak kompleks selalu berbondong-bondong menuju ke masjid untuk mengikuti kegiatan TPA rutin. Kebiasaan mereka saat berangkat mengaji selalu membawa sepeda untuk muter-muter pabrik dulu sebelum sampai ke masjid. Jadi pas sampai masjid sudah mepet waktu buka puasa. Setelah puas sepedaan, mereka langsung menuju masjid melewati arah gudang pabrik yang terkenal angker. Karena gudang itu jarang difungsikan di area pabrik, banyak bangunan kosong dan area-area yang terkenal angker, seperti area belakang TK, balai pengobatan, lapangan tenis, hutan sebelah pabrik, gedung proyek baru, kolam pabrik, dan gedung serbaguna. Sudah jadi rahasia umum di komplek kalau daerah pabrik sangat mencekam ketika malam hari. Sampailah Reza di masjid untuk mengikuti kegiatan TPA. Setelah selesai TPA, dilanjutkan acara buka bersama di masjid dan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, Reza berniat langsung ikut sholat tarawih, jadi tidak pulang dulu ke rumahnya. Seperti biasa, mereka bermain petasan, kembang api, dan mercon di sekitaran jalan depan masjid. Setelah puas bermain petasan dan mercon, Reza duduk-duduk di dekat pos satpam, bercerita tentang serunya bermain tadi. Tiba-tiba dalam benak Reza terbesit ide dan langsung terceplos dari mulutnya, bagaimana setelah sholat tarawih nanti kita sepedaan muter-muter pabrik sekalian uji nyali. Gak seru kalau muter-muter pabriknya masih siang, kalau malaman lebih seru. Dan teman-teman Reza menyetujuinya. Sampailah waktu sholat isya yang dilanjut sholat tarawih, berasa deg-degan karena mau bermain yang lebih ekstrim. Singkat cerita, akhirnya sholat tarawih pun selesai. Dari semuanya ternyata hanya 8 orang yang benar-benar pejantan tangguh, termasuk Reza. Sisanya memutuskan untuk pulang karena takut jalan malam di area pabrik. Tanpa membawa alat penerangan, hanya lilin, korek api gas, dan beberapa sisa kembang api yang masih ada di kantong plastik. Mereka memulai start touring malam memutari kawasan pabrik. Semakin lama mengayuh sepeda, rasa merinding campur penasaran makin menggebu-gebu. Tur pertama dimulai melewati gedung serbaguna. Di dalam gedung terdapat alat musik Jawa kuno seperti gong dan gamelan. Kata para pegawai pabrik, di malam-malam tertentu kadang gong dan gamelan ini bisa berbunyi sendiri. Mereka mulai merasa ketakutan ketika melewati area tersebut. Dan benar saja, mereka mendengar suara gong ditabuh dengan keras dari dalam gedung.
Reza langsung ngebut bersama teman-temannya mengayuh sepeda menjauh dari area ini. Kemudian mereka memasuki area gedung lama. Suasana benar-benar gelap dan mencekam. Hanya lampu jalanan saja yang menerangi, tidak nampak sudut-sudut bangunan karena tertelan kegelapan malam. Reza dan kawan-kawan terus mengayuh sepeda di tengah jalanan pabrik dan berusaha untuk tetap bersama. Setelah beberapa saat, Reza memasuki area kolam pabrik. Di kala siang hari mereka sering memancing di kolam tersebut. Di sini terdapat kolam berbentuk L yang sangat besar dan luas. Di sekitaran kolam terdapat sumur luar resapan yang sudah tua dan tidak terurus. Suasana makin mencekam karena beberapa lampu jalanan mati. Keadaan benar-benar luar biasa, berbeda ketika siang dan malam. Reza dan kawan-kawan pun terus mengayuh sepeda sampai melewati tikungan di ujung kolam pabrik. Reza yang berada di depan teman-temannya langsung mengerem serentak dan berhenti. Reza menatap jauh ke depan. Jalanan pabrik, area penampungan bahan bakar solar untuk diesel pabrik. Jalanan pabrik ini benar-benar gelap gulita. Lampu penerangan area ini benar-benar sudah dimatikan waktu malam hari. Karena sudah tidak ada aktivitas kegiatan pabrik lagi di area ini ketika malam hari, Reza menatap ke arah teman-temannya dan bertanya, "Depan gelap banget jalanannya ini, mau putar balik atau lanjut?" Nah, salah satu dari mereka menjawab, "Kamu kan bawa lilin dan power gas, nyalain aja, lagi pula kita sudah hafal jalanan area sini. Selama kita jalan lurus terus, nanti juga sampai area kantin pabrik. Di situ udah mulai terang lagi, kan ada staf juga yang kerja 24 jam, ujar temannya." Setelah cukup berdiskusi, mereka memutuskan untuk menerobos jalanan yang gelap gulita dengan sebuah lilin sebagai penerangan jalan. Reza dan kawan-kawan bersepeda berdekatan dan saling mengawasi satu sama lain. Tegangan antara mereka mulai memuncak karena suasana benar-benar sunyi, senyap, dan gelap. Yang terdengar hanyalah gemericik air dari arah kolam pabrik dan suara angin yang meniup dahan-dahan pepohonan. Sepanjang mata memandang hanya tampak sekilas tembok-tembok besar pabrik dan pepohonan. Mereka terus mengayuh sepeda jalanan utama pabrik. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai ke area kantin pabrik. Jalanan sudah mulai terang kembali karena di area ini masih ada para pegawai pabrik yang beraktivitas pada shift malam. Mereka berhenti dan beristirahat sejenak di depan kantin sambil bercerita tentang apa yang Reza dan kawan-kawan alami tadi. Setelah cukup lama mereka beristirahat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi sebelum dimulai, mereka berdiskusi untuk memilih rute mana yang akan mereka lewati. Ada dua rute. Pertama, melewati pabrik baru yang masih kosong dan menerobos lapangan bola. Saat menerobos lapangan bola ini yang cukup menyulitkan karena mereka harus mengangkat sepeda melewati parit sebesar 1 meter dan mengayuh sepeda di tengah lapangan bola yang rumputnya cukup tinggi-tinggi. Rute ini cukup jauh memutar karena masih harus balik ke arah jalan pabrik utama untuk bisa menuju ke perumahan. Atau rute kedua yaitu menerobos hutan samping pabrik melewati jalan setapak yang gelap gulita sekaligus melewati gardu Telkom yang sudah tidak terurus, area balai pengobatan belakang TK yang terkenal angker, dan lapangan tenis yang mencekam. Namun ini adalah jalan pintas langsung menuju ke perumahan. Setelah berunding, mereka pun kemudian sepakat untuk memilih rute menerobos hutan samping pabrik. Risiko memang, karena di sini masih banyak hewan liar seperti musang, ular, dan burung. Jalanan rute ini masih berupa tanah dan rerumputan, jadi mereka tidak bisa mengayuh sepeda dengan cepat di area ini. Mereka perlahan mengayuh sepeda sambil mengatur keseimbangan. Sepanjang perjalanan mereka,
melantunkan surat-surat pendek agar perasaan mereka lebih tenang. Ketika melewati gardu Telkom, terdengar suara jeritan keras. Entah suara siapa itu. Mereka pikir itu suara hewan liar dalam hutan. Mereka terus mengayuh dan terus membaca surat-surat pendek sampailah dia di hutan samping pabrik. Suasana benar-benar ekstrim dan mencekam. Tidak ada cahaya sama sekali selain lilin yang Reza bawa. Mereka terus saling mengawasi kalau ada temannya yang tertinggal. Mereka terus mengayuh dan sampailah di area balai pengobatan belakang TK. Area ini sangat tersudut dan jarang dilewati oleh warga, perumahan, pegawai, bahkan satpam pabrik. Mereka harus benar-benar cepat dalam mengayuh melewati area ini. Banyak pohon besar dan rerumputan yang cukup tinggi. Saat mereka melewati balai pengobatan, Reza mendengar suara seperti benda-benda berjatuhan dari dalam balai pengobatan. Mereka mencoba mengintip lewat kaca samping. Mereka pun kaget luar biasa melihat ada tulang belulang berjatuhan, dan di tengah lobi balai pengobatan buru-buru menyambar sepeda dan langsung pergi dari balai pengobatan tersebut. Sampailah area depan TK yang sudah cukup terang. Reza dan kawan-kawannya berhenti untuk mengatur nafas. Sudah dekat dengan perumahan dari sini. Benar-benar ketegangan yang ekstrim saat mereka sedang beristirahat. Terdengar suara tulang belulang yang berjatuhan dari arah belakang, dan benar saja tulang belulang itu berjatuhan di dalam ruang kelas TK. Mereka semua langsung naik ke sepeda dan mengayuh sekuat mungkin agar cepat sampai di rumah. Begitu masuk area perumahan, Reza berpisah dengan teman-temannya karena letak rumah Reza masih dekat pintu masuk. Sampai di rumah Reza, Reza pun langsung duduk di ruang depan TV sambil melihat jam. Ternyata sudah jam 2 malam lebih. Bagaimana bisa Reza dan teman-temannya memakan lebih dari 4 jam, padahal biasanya hanya menempuh rute tadi dalam waktu kurang 30 menit. Bahkan sampai saat ini Reza dan kawan-kawan memperdebatkan soal perjalanan malam mereka di area pabrik itu. Benar-benar perjalanan malam yang sangat mengesankan dan mencekam. Nah, cukup sekian cerita dari Reza bisa kami bawakan. Semoga bisa membawa hal positif dan bisa diambil hikmahnya. Buanglah negatifnya jauh-jauh. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe.